tes COVID di Indonesia, kredibilitasnya diragukan sama negara asing. Kembali lagi KTA Speak Up menyajikan berita secara akurat, dan terpercaya. Hari ini kita akan menyampaikan satu berita buat teman-teman yang saya kutip dari traveldetik.com yang berjudul tanpa basa-basi 6 negara tutup pintu buat Indonesia. Tutup pintu? Ada apa nih? Tutup pintu. Maksudnya ini orang Indonesia nggak boleh ke negara tersebut. Jadi kita lihat ya. Kita dengar beritanya. Jakarta. Tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia bikin negara lain pasang kuda-kuda. Setidaknya ada 6 negara yang telah menutup gerbang untuk Republik Indonesia. Grafik kasus COVID-19 di Indonesia terus naik pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Kasus virus corona COVID-19 bertambah 36.197 sehingga kasus positif sebanyak 2.500.000 sekian, sembuh 2 juta sekian, dan wafatnya sekian, 66.464 jiwa. Negara-negara lain pun mulai mewaspadai masuknya virus corona dari Indonesia. Belakangan secara beruntun Singapura, Uni Emirat Arab yang disingkat UEA, dan Oman melarang penerbangan dari dan ke Indonesia. Sebelumnya Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi sudah lebih dulu menutup gerbang buat Indonesia. Berikut 6 negara yang menutup gerbang untuk Indonesia. Yang pertama, Singapura. Singapura melarang warga Indonesia masuk mulai tanggal 12 Juli tahun 2021. Selain itu, semua pendatang dengan riwayat perjalanan ke Indonesia dalam 21 hari terakhir juga tidak diizinkan transit melalui Singapura. Yang kedua, Uni Emirat Arab. UEA melarang penumpang transit dari Indonesia masuk mulai tanggal 11 Juli tahun 2021. Tak hanya itu, UEA juga melarang warganya untuk berpergian ke Indonesia kecuali dengan sejumlah pengecualian mendesak, misalnya misi diplomatik atau memiliki pekerjaan penting di Indonesia. Yang ketiga, Oman. Otoritas Oman mengumumkan mulai 9 Juli tahun 2021, Indonesia dan 8 negara lain dilarang masuk. Begitu pula dengan traveler yang berada di Indonesia dalam tempo 14 hari terakhir. Oman juga melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia. Arab Saudi yang keempat. Merujuk kemenlu.go.id, Arab Saudi belum mencabut status Indonesia dari daftar negara yang dilarang masuk sejak Februari. Arab Saudi mempertimbangkan penilaian atas perkembangan kasus COVID-19. Indonesia termasuk di dalamnya bersama antara Lebanon, Mesir, dan Pakistan. Yang kelima, Hong Kong. Hong Kong menutup penerbangan dari Indonesia mulai tanggal 23 Juni tahun 2021. Otoritas Hong Kong memutuskan menyetop penerbangan dari Indonesia lantaran adanya beberapa penumpang yang ditemukan positif COVID-19. Berdasarkan hasil tes setelah mendarat di Hong Kong bahkan menetapkan Indonesia dalam kategori negara A1 atau berisiko tinggi penularan COVID-19. Yang keenam, Taiwan. Taiwan bahkan melarang pekerja imigran Indonesia masuk ke negara itu sejak Desember tahun 2020. Pusat Komando Epidemi Pusat Taiwan CACC 4 Desember tahun 2020 mengumumkan keputusan itu diambil berdasarkan angka kasus virus corona di Indonesia. Selain itu, Taiwan sempat meragukan kredibilitas hasil tes COVID-19 yang dikeluarkan oleh Indonesia. Banyak pembahasan nih. Yang pertama ya, kenapa sampai negara-negara itu menutup pintu masuk buat warga Indonesia? Karena memang di Indonesia menurut saya banyak sekali pemberitaan yang benar-benar membuat kepanikan, entah itu buat negaranya sendiri, buat warganya sendiri, bahkan buat negara lain. Akhirnya menjudge negara kita tuh benar-benar yang sangat berbahaya. Dan akhirnya kan negara lain juga berpikir gitu loh, ya dengan kondisi berita yang seperti itu, yang sedemikian rupa, ya jelas mereka akan menutup pintu mereka untuk kita. Karena ketakutan mereka juga akan sangat berlebihan.
Sedangkan kita di sini ya, dan saya pun juga seperti biasa aja padahal. Tapi karena mereka juga percaya sama berita kita yang sangat heboh ya, menghebohkan publik bahkan ini di sana seperti ini di situ. Akhirnya mereka juga menutup pintu buat kita, menutup pintu untuk warga negara Indonesia masuk ke negara mereka. Akhirnya yang dirugikan siapa? Yang pertama di Arab, mereka sampai belum membuka kapasitas orang Indonesia ya untuk berpergian ke negara mereka. Karena apa? Karena dasar mereka dari pemberitaan COVID-19 yang ada di Indonesia sangat menghebohkan sekali. Akhirnya, dan ini juga kan pusat komando di Taiwan ya mengumumkan putusan itu atas dasar angka kasus virus corona di Indonesia. Jangan tempat sempat meragukan Nah, selain itu Taiwan sempat meragukan kredibilitas hasil tes COVID-19 yang dikeluarkan oleh Indonesia. Tes COVID di Indonesia, kredibilitasnya diragukan sama negara asing. Bahkan negara lain yang notabene-nya itu nggak pernah mengobok-obok masalah administrasi di sini ya. Mereka menganggap itu kayak nggak layak gitu. Tes positif ini nggak layak, tes negatif itu nggak layak. Karena apa? Karena pemberitaan kita sendiri di Indonesia yang membuat hal itu, yang menilai mereka bahwa kita sangat berbahaya menurut saya ya. Jadi ya kita contoh lah negara-negara yang ada di sebelah kita. Contoh yang saya pernah saya sampaikan di negara Singapura itu memberhentikan pemberitaan terkait peningkatan jumlah positif corona di negara mereka. Karena apa? Karena mereka menganggap hal itu nggak perlu lah. Kita lebih baik hidup bersama COVID, dan mereka menanganinya COVID itu seperti flu biasa. Bahkan yang mereka update apa? Yang mereka update kesembuhan bahwa negara mereka bisa mengatasi pandemi itu di negara mereka dengan cara mereka. Kenapa nggak mencontoh mereka sih? Di negara Singapura sampai mereka menyampaikan mereka udah nggak mau memberitakan terkait masalah kenaikan kasus corona di negaranya. Mereka hanya memberitakan terkait masalah kesembuhan karena fokus mereka memang untuk menyembuhkan, bukan untuk memberikan kesan hal ini yang sangat menyeramkan bahwa ini harus naik terus dan orang harus tahu kalau ini naik terus gitu. Nah, akhirnya mereka mindset mereka di warganya mereka, wah ini kok nggak selesai kok naik terus ya. Hanya kan jadi kepikiran warganya berbeda sekali dengan negara kita di Indonesia. Ya, dari artikel ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa pemberitaan COVID di Indonesia yang sedemikian itu ya benar-benar sangat tidak diperlukan. Karena menurut saya kembali warga Indonesia itu, terutama saya, hanya butuh berita yang bisa menyehatkan otak dan pikiran saya, bukan untuk melihat angka-angka kenaikan corona yang akan menyebabkan sugesti kita ke dalam diri kita itu lebih sakit lagi. Menilai bahwa COVID ini nggak akan ada habisnya, COVID ini nggak akan bisa diselesaikan, dan COVID ini akan selamanya terus meningkat. Udah 1,5 tahun terakhir ini loh. Dan Indonesia nggak pernah sekalipun menurut saya belajar gimana cara mengelola medianya supaya negara asing tidak menilai kita buruk seperti ini. Artinya ketika seperti Arab menutup pintunya untuk Indonesia, akhirnya apa? Seperti kemarin pemberangkatan haji nggak jalan kan? Dan sampai sekarang mereka atas dasar penilaian perkembangan kasus COVID Indonesia, termasuk dalamnya bersama antara lain depan Pakistan. Pertimbangan penilaian atas perkembangan kasus COVID-19 Indonesia. Mereka mau lihat perkembangan kita dari mana? Dari berita, dari media.
yang terus meningkat tentunya dan dapat diakses oleh mereka. Sedangkan kalau kita ya, kalau misalnya kebijakan pemerintah ini tidak terlalu melebih-lebihkan ya, atau misal pemerintah ini dapat memanage media ini supaya nggak usah diberitakan, kasih larangan terkait masalah pemberitaan peningkatan COVID. Dasarnya apa? Agar warga Indonesia tidak terlalu berpikir, tidak harus ikut berpikir bahwa aku wes sakit ini harus membaca berita yang setiap hari terus naik, tidak ada solusi, ya, tidak ada penyelesaian yang bisa menyebabkan angka itu turun. Akhirnya apakah aku bisa sembuh gitu kan? Itu kan yang dipikirin sama pasien-pasien COVID sekarang. Akhirnya mereka merasa drop, merasa down, dan akhirnya mereka meninggal. Kenapa nggak buat berita yang lebih positif daripada harus mempublish angka-angka yang menurut saya nggak perlu dilihat lah itu. Bahkan sampai negara lain mempertimbangkan berita itu sampai mereka berani menutup pintu mereka untuk kedatangan orang Indonesia. Akhirnya proyeknya Sandiaga Uno ya, menteri kemarin yang mengangkat Pulau Dewata Bali sebagai objek wisata vaksin dengan pernyataan beberapa negara terkait masalah larangan mengunjungi negara Indonesia. Akhirnya semua kandas, dan juga terkait masalah kebijakan PPKM ini di Jawa dan Bali akhirnya semua kandas. Nah itu nggak akan jalan. Bahkan yang menurut saya lebih konyol lagi ya, banyak yang negara yang menutup pintu mereka untuk kedatangan kita. Indonesia membuka lebar-lebar warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Itu ada beritanya dan akan saya bahas di lain kesempatan. Jadi gimana menurut kalian? Dan berikan komentarnya. Mari kita berpikir logis, tetap sehat. Sehat itu ada di sini, di hati kita, sugesti kita ya. Makan sehat, olahraga teratur, dan tetap berpikir positif kalau kita sehat. Jadi dari diri saya sendiri, mungkin untuk masukan ya, mau diterima silakan, kalau enggak juga silakan. Lebih baik pemberitaan terkait masalah kenaikan angka COVID lebih baik dihentikan, tidak perlu diberitakan. Karena Pak, warga Indonesia nggak perlu tahu, nggak usah harus tahu, karena bukan urusan mereka. Urusan mereka gimana caranya mereka untuk sehat. Berikan pemberitaan yang berbau positif, yang mana mereka harus seperti ini untuk jadi lebih sehat, mereka harus seperti ini menjadi lebih kuat menghadapi corona, menghadapi ini semua. Oke, jadi itu saja dari saya untuk hari ini, dan tetap di channel KTA Speak Up. Saya jamin berita ini akurat, berdasar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salam berita.